Duduk. Mulai baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ya mu'allima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan taufiknya kita diberikan kekuatan, diberikan kemudahan untuk menjalankan kewajiban salat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan majelis ilmu yang semoga kita semuanya termasuk menjadi bagian orang-orang yang Rasulullah SAW bersabda, "Basyiril masya'ina bidh-dhulami bin-nuril tani yaumil qiyamah." Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang mereka berjalan menuju sholatnya dalam kegelapan. Kelak mereka akan diberikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Maka sholat yang suasana gelap di antara adalah sholat subuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dan sebelumnya di Afan, minta maaf tapi pinjam kajian sama tadi saya cari-cari nggak dapat lah. Jadi kalau sholat di kalangan orang-orang Jawa Timur, Pak, kalau jadi imam belum pakai peci itu besar. Contohnya bukan Jawa Timur. Dan memakai peci termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menegaskan, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak Adam, ambillah atau pakailah pakaian bagus kalian ketika masuk masjid. Itu dalam sholat. Para ulama ketika menjelaskan ayat ini, mereka mengatakan di antara zina menghiasi diri dalam pakaian ketika ke masjid, ke rumah Allah dengan menggunakan peci atau segala sesuatu yang dia itu kelihatan wah daripada biasanya. Seperti seorang yang dia itu sedang menikah. Orang kalau menikah menggunakan besok peci, kemudian jas, kemudian kalau orang Arab menggunakan sesuatu yang aba'ah, penutup kainnya. Sehingga di antara adalah menggunakan peci. Kalau di Arab itu menggunakan gutroh, penutup kepala, baik yang merah atau yang putih. Ala kulli hal, ini apa? Tadi saya cari-cari apakah jatuh di mana? Baik. Pembahasan kita tentang tazkiyatun nafs. Konsep mensucikan jiwa, mensucikan diri. Dan hal ini sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat Asy-Syams. Yang Allah pesankan dalam surat Asy-Syams setelah bersumpah dengan sebelah sumpah agar manusia memperhatikan tentang kesucian dirinya. Dan poin yang akan kita ambil pada pagi hari ini itu tentang al-ikhlas. Al-ikhlas secara arti bahasa adalah memurnikan, mensucikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita masuk pada poin yang satu ini, di antara konsep cara menjaga kesucian diri, para ulama mengatakan satu kaidah, di antaranya at-takhliyah qabla at-tahliyah. Dalam menjaga kesucian diri, di antara konsep yang digunakan adalah kaidah at-takhliyah qabla at-tahliyah. At-takhliyah membersihkan atau mengosongkan sebelum menghiasi diri dengan sesuatu hiasan.
Sebelum kita menghias, itu dikosongkan dulu. Sebelum kita merapikan, itu dibersihkan dulu, dikosongkan dulu. Sebagai contoh, ketika kita akan menghiasi rumah atau mencat ulang tembok rumah kita, itu kita langsung ngecatnya langsung atau dibersihkan dulu temboknya? Kenapa? Biar apa? Biar nanti ketika kita cat itu benar-benar maksimal. Tidak ada noda-noda yang bercampur dengan catnya. Sehingga kita bersihkan dulu, kita kosongkan dulu, baru kita hias. Contoh yang lain misalnya apa? Kita akan minum air. Kita menggunakan gelas. Gelas ini qadarullah sudah lama dibiarkan di pojok. Jadi kalau gelasnya di rumah kan sering dicuci sama ibunya. Kalau di masjid tidak ada kelewat, Pak. Ini bukan ini, Pak. Ini pengalaman banyak ustaz. Terkadang apa? Kalau disuruh air minum itu langsung minum. Kenapa? Terkadang itu apa? Sudah lama didiamkan. Ada nyamuknya katanya. Yang ketika kita ingin minum di dalam gelas ini, sebelum kita menuangkan air ke dalam gelas, kita akan cek dulu gelas ini bersih apa enggak. Yang seandainya gelas ini masih kotor, kemudian kita tuangkan air di dalamnya, kita berani minum enggak? Kurang berani. Kenapa? Karena gelasnya kotor. Maka cara kita dengan kita membersihkan gelasnya dulu, kita pastikan bersih, baru kita isi dengan air, kemudian kita minum. Itulah yang disebut dengan konsep at-tahliyah qabla tahliyah. Membersihkan dulu, mengosongkan dulu, baru setelahnya dihiasi. Dan kaidah ini kita bisa ambil faedah dari kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah. Di antara faedah dari kalimat tauhid, sebelum kita menetapkan Allah, tauhid Allah bahwasanya yang berhak diibadahi adalah Allah, maka kita menghilangkan apa? Segala sesuatu persembahan. Segala sesuatu Tuhan itu gak ada. Namanya Tuhan itu gak ada. Namanya sesembahan itu gak ada. Kita kosongkan dulu, kita jauhkan dulu, kita tiadakan dulu, baru ditetapkan illallah, kecuali Allah. Sebelum kita menggembirakan hatinya orang, maka cara yang pertama, hilangkan dari kesusahan dulu, tenangkan hatinya, baru kita isi dengan sesuatu. Jadi ketika seseorang yang mengambil hati seseorang, itu dikosongkan dulu dari sesuatu yang mengotori, kemudian dihiasi dengan sesuatu yang akan kita isi. Maka ini di antara konsep ketika mensucikan hati. Maka di samping kita akan mengisi, kita juga memperhatikan penyakit-penyakitnya. Maka poin yang kita bahas tentang ikhlas. Apa itu ikhlas? Wa tajridu qasdi taqarrub ila Allah an jami'i syara'i. Memurnikan tujuan bertakarrub kepada Allah dari semua kotoran-kotoran. Jadi memurnikan, mensucikan, membersihkan, tujuan hanya untuk Allah, dengan caranya menjauhkan dari kotoran-kotoran, membersihkan dari kotoran-kotoran. Dan ada yang mengatakan al-ikhlas yaitu ifradullahi azza wa jalla bil qasdi fit ta'at, mengesahkan Allah azza wa jalla dengan bermaksud pada semua ketaatan.
mengesahkan Allah dalam semua ketaatan. Dan ada yang mengatakan al-ikhlas yaitu nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nadhar ilal khaliq, melupakan semua penilaian manusia dan hanya fokus pada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dikatakan manusia, baik perkataan yang baik maupun yang buruk, pujian atau celaan, lupakan semuanya. Fokus hanya pada satu tujuan, penilaian Allah. Wal ikhlasu syartun liqabulil amal. Dan ikhlas adalah syarat diterimanya sebuah amal kebaikan. Al-muwafiq li sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari sebagaimana perintah Allah dalam firman-Nya surat Al-Bayyinah, Allah menegaskan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu hunafa." Dan di dalam mereka diperintahkan kecuali agar mereka menyembah Allah dengan keadaan mengikhlaskan ketaatan hanya kepadanya lagi lurus. Maka dalam beribadah kepada Allah, keadaan seorang hamba harus dalam keadaan mukhlis, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, yang mengatakan, datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang dia berperang di jalan Allah mengharapkan pahala dan agar disebut-sebut? Malahu, apa yang akan didapat?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "La syai'a lahu," dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Kemudian Rasul mengulangi ketiga kalinya, dan beliau berkata, "La syai'," tetap tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian beliau menegaskan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima sebuah amalan kecuali ikhlas karenanya dan mengharapkan dari amalannya hanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menegaskan, ketika seseorang beramal amalan akhiratnya kemudian dicampuri dengan amalan dunianya, itu dapat merusaknya. Wa Abi Sa'id Al-Khudri, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ia mengatakan di haji wada'nya, Rasulullah bersabda, "Nadharallahu ra'an," semoga Allah memberikan taufik, merahmati, memberikan cahaya kepada seseorang yang dia mendengarkan perkataanku lalu dia memahaminya. Semoga Allah memberikan cahaya, memberikan taufik kepadanya ketika dia mendengar perkataanku lalu dia mencoba untuk memahaminya. Maka berapa banyak orang yang membawa fiqh, membawa pemahaman, namun dia tidak faqih. Dia membawa sebuah hadis, namun dia tidak memahami apa yang dia bawa. 3 perkara yang seseorang tidak akan ada rasa iri kemudian kebencian di dalam hatinya. Seorang mukmin tidak akan terjangkiti rasa iri dan kebencian. Yang pertama, ikhlasul amalillah. Ketika seorang mukmin memurnikan amalannya hanya karena Allah, maka siapapun orang beriman yang dia mengikhlaskan hatinya untuk Allah akan dijauhkan dari sifat hasad, akan dijauhkan dari sifat al-ghil, yaitu kotoran-kotoran hati. Wal munasahatu li a'immatil muslimin, dan menasihati para pemimpin kaum muslimin.
wa luzumu jama'atihim, dan melazimkan dirinya bersama jamaah. Orang yang senantiasa berjamaah mengikuti jamaahnya, dia akan dijauhkan dari penyakit-penyakit hati. Wal makna, dan makna dari hadis ini bahwasanya ketiga hal ini akan menjadikan hati itu terbersihkan. Hati akan dibersihkan ketika dia mengamalkan tiga amalan tadi. Maka barang siapa yang dia menghiasi hatinya dengan hal tersebut, tahara qalbuhu, hati akan bersih minal khiyanati wal dalal, akan bersih dari sifat khianat, keburukan dan kejahatan. Dan tidaklah seseorang hamba dia akan dijauhkan dari godaan syaitan setelah dia mengikhlaskan amalannya hanya karena Allah. Maka Allah menegaskan dalam firman-Nya ketika bercerita tentang iblis. Iblis berjanji, qala fa bi'izzatika la quyannahum ajma'in. Demi Allah, demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku akan sesatkan seluruh manusia. Maka iblis mengatakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu dari manusia yang ikhlas. Maka syaitan itu bisa menguasai hati seluruh manusia, bisa memperdaya seluruh manusia, kecuali orang-orang yang ikhlas. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat, para ulama salaf mengatakan, ya nafs akhlisi tatakhallas, wahai jiwa, ikhlaskanlah dirimu, berbuat ikhlaslah, kamu akan jauh dari godaan syaitan. Ketika seseorang itu bisa mengikhlaskan, menjadikan dirinya ikhlas, dia akan bisa kabur dari perangkap syaitan. Wa kullu haddin min hududid dunya tasta'in ilahi nafs, dan setiap keinginan-keinginan dunia yang jiwa bisa merasa aman dan hati condong kepadanya, sedikit atau banyaknya, jika dia masuk dalam sebuah amalan akan dapat mengotorinya dan akan menghilangkan keikhlasannya. Dan manusia secara umum itu terikat dengan keinginan dunia, tenggelam dalam syahwat-syahwatnya. Maka ketika seseorang menjauhkan diri dari hal tadi, maka dia akan terjauhkan, akan kabur daripada godaan-godaan syaitan. Wa ibadatun min ibadatihi, dan tidak ada satu ibadah dari ibadah-ibadah yang ada yang dia menginginkan agradin ajilah, keinginan yang disegerakan itu dunia, maka dia akan terperangkap dalam perangkapnya syaitan. Oleh karenanya, barang siapa yang selamat darinya hanya sekejap saja, jika ada seseorang yang bisa selamat dari hal tadi, bisa selamat dari perkara-perkara dunia meskipun sekejap saja, najah, dia akan mendapatkan keselamatan. Hal ini karena li'izzatil ikhlas, karena ikhlas itu bukan perkara yang mudah. Sulitnya perkara ikhlas dan sulitnya perkara senantiasa menjaga kesucian hati dari kotoran-kotorannya. Maka ikhlas yaitu tanqiyatul qalbi minasy-syawa'ib kulliha, membersihkan hati dari semua kotoran-kotoran, baik yang sedikit maupun yang banyak, dengan tujuan tidak lain karena Allah Subhanahu wa taala, dan sumber pertamanya tidak lain karena Allah. Maka orang yang ikhlas adalah orang yang ghalaba 'alaihi hubbullah, adalah orang yang kecintaannya kepada Allah itu menenggelamkannya. Wa hubbul akhirah, dan kecintaan terhadap akhiratnya itu mendominasi dirinya, sehingga setiap gerakannya dan kebiasaannya senantiasa keinginannya karena Allah.
sehingga dirinya mengalahkan dunianya, mengalahkan semua keinginan-keinginan dunianya. Tidak ada yang lain yang diinginkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya di antara kunci daripada mengobati hati agar senantiasa ikhlas, kasrul hudud nafs, menghilangkan atau memutus semua keinginan-keinginan jiwa dan memutus ketamaan terhadap dunia dan fokus hanya pada akhiratnya. Fa inna dzalika yatayassar bil ikhlas. Dengan demikian seseorang akan dimudahkan untuk meraih keikhlasannya. Maka disebutkan dalam sebuah kisah bagaimana menerapkan sebuah keikhlasan atau melihat ikhlas atau tidaknya. Diceritakan bahwasanya ada seseorang yang dia itu sholat. Setiap kali sholat 5 waktu dia di shaf pertama. Setiap kali sholat 5 waktu di shaf pertama. Maka suatu ketika dia terlambat dari shaf pertama, sehingga dia di shaf kedua, ketiga. Maka ketika dia tidak mendapati shaf pertama dan dia di shaf kedua, ketiga, tiba-tiba ada rasa malu dalam dirinya. Jadi kalau di shaf pertama dia merasa menang, ketika dia di shaf kedua atau ketiga atau terlambat di akhir, hatinya ada rasa malu, hatinya ada rasa gundah. Maka dia ketika itu dapat mengetahui apakah kesenangannya, ketenangan hatinya dalam sholat di shaf pertamanya itu karena pandangan manusia, penilaian manusia, atau karena penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkara ikhlas adalah perkara yang sangat kecil, sangat tipis, yang sedikit sekali dari manusia yang selamat darinya. Sehingga seseorang memperhatikan sejauh mana ia diberikan taufik dalam amalan-amalannya. Dan barang siapa yang ketika dia rasa malunya karena manusia, maka dia termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa badalahum minallah ma lam yakunu yahtasibun. Dan tampaklah kepada mereka dari Allah apa-apa yang belum pernah mereka sangka. Wa badalahum sayyi'atu ma kasabu. Dan nampak bagi mereka keburukan-keburukan apa yang mereka perbuat. Dan Allah menegaskan dalam firman-Nya, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah wahai Muhammad, maukah kami beritakan kepada kalian dengan orang-orang yang paling merugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Adalah orang-orang yang amalannya sia-sia dalam kehidupan dunianya dan mereka mengira bahwasanya mereka adalah orang yang paling baik dalam beramal. Maka berbicara mengenai ikhlas, berkata Ya'qub, al-mukhlisu, orang yang ikhlas, man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyi'atihi, adalah orang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukan-keburukannya. Jadi sejauh mana tingkatan kita menyembunyikan aib-aib kita, dosa-dosa kita, keburukan-keburukan kita, maka lakukan hal demikian kepada kebaikan-kebaikan. Dan jika keadaannya bisa menyamai, sikapnya bisa menyamai seperti dia menyembunyikan keburukan-keburukannya, itulah ikhlas. Waqala Ayyub, berkata Ayyub, takhlisun niyat ala al-ummal asyaddu alaihi min jami' a'mal. Memurnikan niat
bagi seorang yang melakukan amal soleh itu lebih sulit daripada sebatas amal. Memurnikan niat, ikhlas bagi seorang yang mengerjakan amal soleh itu lebih sulit daripada mengerjakan amalan. Dan berkata Ali bin Abi Thalib, kunu liqabulil amali asyad minal amal. Jadilah kalian orang-orang yang memperhatikan diterimanya sebuah amalan itu lebih diperhatikan daripada sebatas amalan. Jadi ketika seseorang beramal soleh, perhatian diterimanya sebuah amalan itu lebih dia perhatikan daripada amalannya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang benar-benar ketika dia beramal soleh tidak ada yang dia harapkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang ikhlas di antara jin adalah orang yang ketika beramal soleh, setelah beramal soleh dia takut kepada Allah. Ketika beramal soleh dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan amalku ini belum diterima. Dan kita bisa ambil dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika selesai membangun Ka'bah yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah, di ayat 127, Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah, pondasi-pondasi bangunan Ka'bah bersama anaknya Ismail. Selesai membangun Ka'bah, keduanya berdoa menghadap Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami amalan-amalan kami, sesungguhnya Engkau benar-benar Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini di antara ayat-ayat yang menjadikan banyak para ulama menangis. Kenapa? Meskipun mereka sudah mempersembahkan persembahan yang terbaik, mereka tidak akan pernah merasa puas. Justru sikap mereka adalah sikap yang senantiasa menghadirkan rasa takut setelah selesai amal. Maka perhatikanlah, mereka mengatakan, perhatikanlah Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi dan rasul yang Allah tetapkan baginya sebagai uswatun hasanah, suri teladan untuk manusia, suri teladan untuk semua para nabi-nabi. Ketika selesai membangun Ka'bah, bayangkan yang dibangun bukan Masjid Al-Falah, yang dibangun adalah Ka'bah. Dan ketika dia membangun tidak menggunakan tukang, tapi menggunakan kedua tangannya sendiri. Kalau kita bangun masjid ini, itu gak murni semuanya uang kita, kita iuran. Itu pun apa? Kita gak ikut kerjain. Ya mungkin kerja bakti sesekali, rame-rame. Tapi apa? Yang mengerjakan tetap tukang. Namun lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah dengan kedua tangannya sendiri, dan mereka sertakan anaknya. Yang dibangun adalah laki-laki rumahnya Allah di tempat yang paling mulia, tanah haram, di hari yang mulia. Yang dibangun adalah sesuatu yang mulia, di tempat yang mulia, di hari yang mulia. Meski demikian masih mengatakan Rabbana taqabbal minna, masih berdoa kepada Allah, wahai Rabb kami, terimalah amalan-amalan dari kami.
Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimaini lak. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami sebagai orang muslim yang berserah diri hanya kepadamu. Wa min dzurriyyatina, dan dari anak keturunan kami ummatan muslimah menjadi umat yang berserah diri hanya kepadamu. Wa arina manasikana wa tub alaina, dan perlihatkanlah, tunjukkan kepada kami manasik kami, ibadah-ibadah, cara ibadah kami, dan terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Luar biasanya contoh yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah mempersembahkan persembahan yang terbaiknya, berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Maka mengenai hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala juga memuji orang-orang yang ketika mereka beramal soleh dan hati mereka diliputi dengan ketakutan. Allah menegaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yu'tuna ma ataw, dan orang-orang yang mereka memberikan, mempersembahkan apa-apa yang telah mereka persembahkan. Wa qulubuhum wajilah, dan hati-hati mereka dipenuhi dengan rasa takut. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya kepada Allah mereka akan kembali. Ayat ini menegaskan bahwasanya ada orang-orang yang selesai mereka beramal soleh, selesai mempersembahkan persembahan terbaiknya, tapi hati mereka takut. Hati mereka dipenuhi rasa takut. Seharusnya kalau selesai beramal kebaikan gimana? Selesai ngerjain sesuatu, bilangnya apa? Alhamdulillah. Kalau alhamdulillah itu tanda senang apa tanda takut? Nah, selesai. Itu perkara dunia. Saya punya hajatan mau menikahkan anak, itu kan sibuk-sibuknya Pak. Hari pertama, kedua, sepekan mungkin, bahkan sebulan sebelumnya sudah sibuk. Selesai semua acara, alhamdulillah, akhirnya Pak, selesai juga. Itu perkara dunia. Namun jika perkara akhirat, ketika selesai, justru hatinya dipenuhi dengan rasa takut. Maka mengenai ayat ini berkata Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah orang-orang yang mereka selesai beramal soleh adalah orang-orang yang dulunya peminum khamr, yang dulunya pernah mencuri, yang dulunya pernah berbuat zina atau berbuat kemaksiatan, sehingga mereka dipenuhi rasa takut? Rasul mengatakan, la ya binta Siddiq, tidak wahai putrinya Siddiq. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mereka sholat malam, berpuasa, bersedekah, atau mengerjakan amal-amal kebaikan. Selesai mereka beramal soleh, mempersembahkan amal terbaiknya, hati mereka dipenuhi dengan rasa takut, khawatir jika jangan-jangan mereka khawatir jangan-jangan Allah tidak menerima amal kebaikan. Dan justru ini adalah ayat pujian. Allah itu memuji mereka, orang-orang yang selesai beramal soleh, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hati mereka takut, jangan-jangan amalan terbaikku ini ada noda-noda yang merusak keikhlasan, atau amal kebaikanku ini belum maksimal. Kita sholat takbir Allahu Akbar di shaf pertama,
Ketika selesai takbir itu awalnya fokus khusyuk. Ketika takbir Allahu Akbar buyar semuanya. Ada yang dipikirin gorengan, ada yang memikirkan jemuran, tiba-tiba muncul pikiran yang lain. Yang dia khawatir karena tidak maksimal atau ada sesuatu yang akhirnya masuk di dalamnya dari perkara dunia, tidak menerimanya, sehingga dia di akhir daripada amalnya berdoa dengan penuh tawadhu, kerendahan hati, takut kepada Allah dengan doa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Allah mengatakan, ulaika yusari'una bil khairat. Justru orang-orang yang seperti itu, kata Allah, mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Wa hum laha sabiqun, dan mereka adalah orang-orang yang terdahulu dalam memperoleh. Kalau kita beramal soleh, selesai kita haji, atau kita selesai umroh, atau selesai kita membangun masjid, kemudian kita mengatakan alhamdulillah, saya sudah selesai haji, yang lainnya belum. Alhamdulillah, saya sudah bangun masjid, yang lainnya pun belum sama sekali. Kira-kira semakin termotivasi untuk beramal soleh atau dia akan berhenti? Ketika dia sudah merasa paling, sudah merasa puas, ini apa? Ini sudah terbuka pintunya setan untuk masuk. Apa? Akan masuk ujub, akan masuk mudah digoyahkan dengan pujian manusia, akan mudah untuk dia terpanggil dengan sesuatu duniawi. Dan ujub itu, Masya Allah, kadang kita nggak sadar. Ketika kita sudah merasa puas, tiba-tiba rasa ujub itu datang. Namun jika kita menyikapi dengan sikap yang dicontohkan Nabi Ibrahim, kita merasa kita takut, kita merasa khawatir, sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sikap ini apa? Kita akan termotivasi yusari'una fil khairat. Tidak akan pernah merasa puas dengan amal apa saja, sehingga dia akan punya jiwa berlomba-lomba dalam kebaikan, bersegera dalam kebaikan. Meskipun kemarin sudah sedekah 1 M, dia nggak merasa puas. Dan Allah mengatakan apa? Wa hum laha sabiqun, dan mereka adalah orang-orang yang terdahulu dalam kebaikan. Dan orang yang terdahulu dalam kebaikan ialah orang yang berhak terdahulu masuk surga. Allah menegaskan dalam surat Al-Qamar, was-sabiquna as-sabiqun. Orang-orang yang terdahulu dalam amalan di dunianya adalah orang-orang yang akan mendahului masuk surga. Maka sebagaimana di dunianya mereka adalah orang-orang yang mendahului dalam kebaikan, dialah orang-orang yang berhak terdahulu masuk surga. Demikian yang bisa kita ambil faedahnya tentang ikhlas. Dan berikutnya kita buka sesi tanya jawab atau diskusi bersama. Baik, tafadhol. Tadi bercampur ya antara amal dunia sama amal akhirat gitu. Terus ibadah kita karena dipuji-puji orang sekarang itu, maksudnya sulit sekali ya kita lepas dari itu. Tadi Ustaz juga sampaikan orang yang ikhlas itu susah sekali gitu. Nah ini apakah caranya gimana Ustaz? Apakah istighfar cukup gitu ya? Apakah taubat, apa perbanyak taubat? Cara mengobatinya itu yang paling gitu itu bagaimana Ustaz? Baik, jazakumullah khairan. Perkara ikhlas
tadi seperti yang dikatakan oleh para ulama. Memurnikan niat itu sangat sulit, benar-benar murni. Hampir apa ya? Hampir seseorang itu jarang yang bisa lepas dari noda-noda yang bisa merusak keikhlasan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim menyebutkan dua lafaz, mukhlasin dan mukhlisin. Ketika Allah berbicara mengenai tentang Nabi Yusuf alaihissalam, Allah menegaskan innahu min ibadina mukhlasin. Sesungguhnya Nabi Yusuf termasuk orang-orang mukhlas. Jadi orang-orang yang sudah terpilih menjadi orang ikhlas. Allah yang menilai Nabi Yusuf itu adalah orang yang ikhlasnya sudah terpilih, diterima. Adapun selain Nabi kita tidak. Maka untuk menggunakan lafaz mukhlisin, belum ada jaminan Allah telah menilai diterima. Namun lafaz mukhlisin adalah kita diperintahkan berusaha semaksimal mungkin untuk mengikhlaskan. Sehingga yang Allah pesankan kepada kita agar kita apa? Berusaha terus menerus untuk menjadi orang yang ikhlas. Maka di antara cara mengobati agar kita senantiasa ikhlas, kita harus senantiasa punya perhatian yang lebih untuk diterimanya amalan dari sebatas amal itu sendiri. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib, jadilah kalian wahai hamba-hamba Allah, perhatiannya diterimanya amal itu lebih diperhatikan daripada sebatas amalan. Karena Allah hanya akan menerima dari orang-orang yang murni ikhlaskan Allah, orang yang bertakwa. Di antara usaha kita, setiap kita beramal soleh, ambillah contoh yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dipersembahkan membangun, mendirikan rumahnya Allah, bukan masjid. Masjid termasuk rumah Allah, tapi rumah Allah yang utuh adalah Baitullah, yang Nabi Ibrahim asal membangunnya dengan tangannya sendiri di tanah yang suci di hari yang mulia. Meski demikian masih mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Menunjukkan kerendahan, menunjukkan apa? Kalaulah Allah tidak memberikan taufik kepadaku untuk berbuat ikhlas, untuk memurnikan ibadah, mungkin aku jauh daripada keikhlasan itu. Ya mungkin saja ketika aku mengerjakan amal kebaikan ini masih ada noda-noda, ini dipuji manusia, ingin dilihat oleh manusia. Ya Allah, bersihkanlah. Sehingga di antaranya cara untuk mengikhlaskan tadi, punya perhatian diterimanya amal lebih daripada amal itu sendiri. Setiap selesai beramal, contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana taqabbal minna. Dan di antara cirinya orang yang mengikhlaskan amalan adalah orang yang senantiasa bersegera berlomba-lomba dengan kebaikan, karena tidak pernah merasa puas. Berbeda dengan orang yang sudah puas kan, Pak Haji kemarin sudah setrika 1M, sekarang sudah lagi, bentar dulu, yang lain dulu, giliran dulu, yang lain dulu, sudah banyak. Tidak ada, dia tidak pernah merasa puas. Di antaranya kita bisa mengambil pesan dari firman Allah dalam surat Al-Insan. Ketika Allah menegaskan, Allah memuji orang-orang yang ikhlas.
Allah mengatakan, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Dalam surat Al-Insan ayat 9, Allah menyebutkan orang-orang yang ikhlas. Cirinya, ketika mereka memberikan makanan kepada fakir miskin karena Allah, kemudian mereka mengatakan, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ketika kami memberi, kita gak ingin balasan dari kalian dan ucapan terima kasih. Orang yang memberi, ciri orang ikhlas yang memberi itu gak mengharapkan balasan dan ucapan terima kasih. Terkadang kita ketika menyantuni anak yatim atau membuat anak yatim, kemudian kita mengatakan, nah, doain bapak biar apa rezekinya lancar, panjang umur, sehat selalu. Jadi nasinya cuma nasi box 100 box, doanya banyak Pak. Rezekinya, doain apa? Rezekinya lancar, itu kan sudah luar biasa. Sehat terus, panjang umur, itu kan nasinya cuma 100 box, minta doanya panjang-panjang. Allah mengatakan, la nuridu minkum jazaa. Kita nggak menginginkan balasan, kamu terima kasih, terima kasih. Terus gimana Zat? Kita kan minta pengen sesuatu, kita sedekah pengen di doa apa? Dilancarkan rezeki. Minta sama Allah. Allah Maha tahu. Seandainya mereka tidak mendoakan, Allah Maha tahu. Bisa tidak mendoakan. Jadi ketika kita sebagai pemberi, kita nggak menginginkan ucapan terima kasih maupun balasan. Meskipun Allah perintahkan kepada orang yang diberi akan membalas. Jadi secara permintaan kita jangan, tidak. Secara dari kita itu tidak. Tapi Allah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi ini kebaikan. Apa perintah Allah? Balaslah dengan yang lebih baik. Jika engkau diberi sesuatu, maka apa? Balaslah dengan yang lebih baik. Misal ustadznya ngasih jamaahnya jambu. Ustadz di rumahnya punya pohon jambu, karena musim jambu akhirnya bagi-bagi jamaahnya. Ustadz gak perlu minta terima kasih dari jamaahnya. Namun apa? Para jamaah itu didorong dengan perintah Allah. Ketika engkau diberikan, jangan berikan balasan lebih baik. Jadi kira-kira masih apa Ustaz? Diberikan. Jika itu yang diinginkan Ustaz, itu nggak boleh lah. Allah mengatakan wala tamnun tastakthir. Jika engkau memberi sesuatu, itu jangan berharap lebih. Wala tamnun tastakthir. Jangan ketika engkau memberinya buat jambu. Karena kenapa dia memberi di depan rumahnya Pak? Karena di depan rumahnya dia punya pohon durian. Pasti buah juga. Apa harapannya? Saya memberi jambu, nanti ketika dia buah, waktu yang panen, dia harus ngasih durian. Ini gak boleh. Wala tamnun tastakthir. Namun bagi orang yang diberi, Allah perintahkan, jika engkau diberi sesuatu, balas yang lebih baik. Kalau tidak bisa, minimal sepadan. Kemarin dikasih jambu ustadznya 1 kilo, balasnya berapa? Kalau nggak bisa lebih 1 kilo. Ternyata nggak bisa juga. Maka ucapkan jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik. Dan jika engkau mengatakan jazakallahu khairan faqad ablagta tsana, engkau telah menyempurnakan balasan. Maksudnya balasan yang sudah sempurna itu jazakallahu khairan.
Tapi apa? Itu jangan dari motivasi awal, bukan dari pemberi. Nah, sehingga apa? Ciri orang ikhlas enggak mengharapkan balasan maupun ucapan terima kasih, dan minta doa termasuk balasan. Nah, yang lain, ibu-ibu dulu lah. Gantian Mbak Eva, ibu dulu. Nah, Mumtaz. Mengingatkan. Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika dia akan memberikan makan kepada fakir miskin, dia mengutus utusan pembantunya itu. Maka dia berpesan kepada pembantunya, berikanlah makanan kepada fakir miskin. Dan apa? Dengarlah apa yang mereka katakan. Karena ini fakir miskinnya zaman sahabat Pak. Jadi apa? Mereka tahu caranya. Aisyah tidak minta ucapan terima kasih maupun balasan. Tapi si fakir miskin dia mengetahui bahwasanya apa? Ketika diberi dia harus membalas kembali. Maka dia mengatakan, Aisyah mengatakan kepada pembantunya, dengarkan apa yang mereka katakan. Apa tujuannya? Ketika mereka mendoakan Aisyah dengan suatu kebaikan, maka Aisyah akan mendoakan kembali dengan doa yang mereka doakan. Agar apa? Agar dia menjaga keikhlasan dirinya. Agar dia apa? Bisa menerapkan firman Allah dalam surat Al-Insan, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Terus Ustaz, gimana cara kita minta sesuatu hajat? Yang pertama, ketika kita memberi sesuatu dan kita punya harapan, Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Jadi bahwasanya apa? Jika kita yang minta, itu yang kurang pas. Ya mungkin apa? Termasuk ikhlas, tapi keikhlasannya pun kurang. Karena Allah memuji orang yang benar-benar ikhlas dalam firman tadi apa? Tidak mengharapkan balasan dan ucapan terima kasih. Dan ketika kita memberi dan kita menginginkan harapan, itu Allah Maha Tahu. Dan di antara tawasul dalam amal soleh adalah tawasul dengan amal soleh. Setelah selesai memberi, beri, kemudian apa? Berdoa kepada Allah. Ya Allah, jika amalanku dalam memberi ini ikhlas karena ya Allah, maka mudahkanlah urusan ini. Di antara apa? Tawasul yang disyariatkan adalah tawasul dengan amal soleh. Dalam kisahnya Bani Israil, yang ada 3 orang, dia itu sedang safar. Singkat cerita, karena malam sudah gelap atau karena hujan, dia masuk ke dalam gua untuk berteduh. Tiba-tiba ada batu besar yang menutupi pintu gua. Yang singkat ceritanya, akhirnya mereka mengatakan, tidak akan ada seorang pun yang bisa menyelamatkan kita dari batu besar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu di antara mereka yang belum mengatakan, maka berdoalah kepada Allah dengan kalian bertawasul dengan amalan terbaik kalian. Satunya bertawasul dengan berbaktinya kepada orang tua. Satunya bertawasul ketika dia meninggalkan perbuatan zina. Satu yang bertawasul ketika dulu ada karyawannya yang bekerja dengan dia tidak mengambil upahnya. Artinya apa? Upahnya dikembang dia akan menjadi hewan ternak yang banyak. Tiba setelah puluhan tahun datang karyawannya dulu meminta haknya, maka dia mengatakan, hakmu sudah kembang biakan menjadi binatang ternak yang banyak itu. Jika engkau mau ambil
akhirnya diambil semuanya tanpa tersisa. Maka dia mengatakan, ya Allah, jika amal solehku itu hanya karenamu, maka selamatkan aku. Akhirnya terbuka dari pintu gua. Demikian. Sehingga dari athar Aisyah radhiyallahu ta'ala anha maupun dari kisah tentang 3 Bani Israil tadi, ya intinya apa? Jika seseorang itu memahami tentang adab berbuat baik, kita tahu adabnya, dan orang yang dikasih tahu adabnya. Ketika engkau diberi kebaikan orang lain, maka apa? Syariat kita memerintahkan untuk kita membalas dengan lebih baik. Misalnya ibu ngasih jamaah ke ustaz, maka apa? Ustaz sudah paham. Ketika dia memberi, harus diberikan balasan yang lebih. Jika tidak bisa, minimal sepadan. Jika tidak bisa, minimalnya dan sudah maksimal ucapan jazakallahu khairan. Lebih-lebih jazakallahu khairan bu. Semoga Allah murahkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan semua urusannya. Jadi apa? Lebih sempurna. Dikasih doa, dikasih juga balasan. Demikian. Wallahu ta'ala alam bishawab. Tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah. Bisa jadi itu lewat begitu aja gitu. Mungkin seperti kita tahu aja hari ini kan kita belum tentu khusyuk sepenuhnya kayak gitu. Apa di sisi lain juga begini, kalau ada yang meninggal gitu ya, itu kan kita berdoa ya, semoga amal ibadahnya diterima Allah. Nah itu gimana itu? Padahal dia sudah selesai gitu. Ada yang mungkin kelihatannya banyak amal ibadahnya tapi tidak ikhlas kan. Nah, kita mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita sebagai manusia hanya dapat menghukumi sesuatu dari yang zahir, dan kita tidak memiliki perkara batin. Sehingga para mengatakan al-hukmu bil-dhawahir la bis-sarair. Menghukumi seseorang itu secara zahir, jangan masuk perkara batin, itu hanya Allah. Sehingga ketika kita melihat ini orang baik secara zahirnya, rajin ke masjid, sedekah, tegur sapa tetangga, baik sama istri anaknya, maka apa? Insya Allah ini adalah orang yang baik. Tanpa kita bertazkiyah, tazkiyah itu pasti dia adalah ahli surga, tidak boleh. Oleh karena ketika ada orang yang baik meninggal pun, orang yang mati syahid pun, semoga dia adalah orang yang mati syahid. Dengan kasat mata kita, dengan penglihatan yang kita lihat, dia adalah orang yang baik. Sehingga ketika seseorang meninggal dan kita melihat bekas-bekasnya, ya, dia punya amal kebaikan, rajin ke masjid, orang yang dermawan, orang yang gak mudah tersinggungan dan marah dan emosian, orang yang lembut hatinya, insya Allah dia adalah orang yang baik. Sebagaimana kita tidak boleh menghukumi mutlak untuk dia adalah orang di surga, kita juga nggak boleh mengatakan kamu adalah ahli neraka, kamu adalah orang munafik, nggak boleh. Karena apa? Perkara kemunafikan perkara hati, yang mungkin saja dia bukan orang munafik yang hati, tapi perbuatan. Sehingga kita sebagai seorang hamba Allah itu hanya boleh mengatakan, wahai fulan, perbuatanmu itu adalah perbuatan munafik, perbuatan. Tapi mengatakan kamu adalah orang munafik, ini apa? Yang tidak dibenarkan. Karena perkara munafik perkara hati. Siapa yang bisa memberhati manusia? Suatu ketika seorang pernah marah dengan seorang sahabat, jadi nama sahabatnya. Ketika di medan perang,
ada seorang sahabat itu apa? Yang ketika dia itu menghunuskan pedangnya kemudian mengatakan aku menyerah, tetap masih apa? Ditebas. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah, langsung marah. Kenapa setelah dia menyerah, setelah dia mengatakan tidak, masih menebasnya? Dia mengatakan, ya Rasul, dia mungkin takut dengan pedangku, takut dengan keadaannya. Dia mengatakan apa? Aku masuk Islam. Ketika sebelum ditebas, dia mengatakan, aku masuk Islam. Kenapa aku masih tetap menebasnya? Karena dia mungkin takut, dia pura-pura. Rasul mengatakan, harusnya kau tak qalbahu. Itu dengan marah. Rasul mengatakan, apakah engkau telah membelah dadanya, membelah hatinya, sampai kau mengatakan bahwasanya apa? Karena dia takut dari kekalahan, takut dari pedang. Jadi seorang muslim itu hanya menghukumi secara to'ir. Perkara hati serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus gimana dengan orang-orang munafik? Jika kita mengetahui 1, 2, 3 ciri-ciri orang munafik, hindari. Allah mengatakan humul adu fahdharhum. Ketika dalam surah Allah mengatakan mereka adalah musuh, maka waspadalah. Allah menyebutkan sifat-sifat orang munafik yang begitu banyak sampai orang-orang munafiknya mengatakan hampir-hampir Allah itu menyebutkan nama kita. Jadi kalau kita baca Quran, sifat-sifat orang munafik banyak sekali. Sampai orang munafiknya mengatakan hampir-hampir Allah itu menyebutkan nama kita. Ketika kita mengetahui 1, 2 sifat-sifat kemunafikan dari seseorang, maka kita menghindar darinya dan waspada. Tapi mengatakan engkau adalah munafik tidak boleh. Karena perkara hati. Namun jika dia amal-amal yang misalnya kesyirikan atau kekufuran, ya kita katakan ini ada perbuatan syirik dan kufur. Sehingga Pak, secara hukum kita secara tohir ini orang baik insya Allah. Dan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dari riwayat Ahmad nih, ketika ada 2 jenazah lewat, satu jenazah harus mengatakan wajib, jenazah lagi yang ketika lewat harus mengatakan wajib. Para sahabat terdiam, maksudnya wajib gimana ya? Katanya maka yang bertanya Umar bin Khattab, ya Rasulullah, para sahabat pada bertanya-tanya, apa maksud perkataan wajib 2 kali? Rasul mengatakan jenazah yang pertama ketika lewat di hadapan kalian, banyak orang yang menyebutkan kebaikan-kebaikan ketika hidup, maka wajib baginya masuk surga. Adapun jenazah yang kedua ketika lewat di hadapan banyak orang, ada orang-orang yang menyebutkan keburukan-keburukan dia. Alhamdulillah akhirnya tenang juga. Ya manusia gitu. Maka wajib bagi masuk neraka. Tapi secara pasti ya kita belum tahu. Tapi secara dohir menghukumi secara dohir. Maka jika kita melihat orang-orang itu baik secara dohir, kita hukumi dia baik. Sehingga berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa yang memperlihatkan kebaikan kepada kita dan dia orang yang kelihatan baik, maka kita mencintainya dan kita berprasangka insya Allah dia orang baik. Namun jika ada orang yang menampakkan keburukan kepada kita dan dohirnya buruk, maka kita mengira dia adalah orang buruk. Kesimpulannya tadi bahwasanya kita apa? Menghukumi secara dohir. Adapun perkara hati, hakikat kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Allah Ta'ala bisa. Ada yang cukup ya. Kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita mohon kepada Allah agar diberikan kekuatan, diberikan taufik untuk senantiasa mengikhlaskan amalan hanya untuk karenanya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.